Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan saya untuk menghadirkan pada para pemirsa sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta dunia akuntansi, khususnya para pecinta software akuntansi accurate. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana proses setup awal database yang ada di Accurate 5 menggunakan basic setup. Materi ini saya ambilkan dari buku saya yang berjudul Mahir Komputer Akuntansi Pencatatan Transaksi Perusahaan Jasa dan Dagang. Bagi para pembaca, pemirsa yang memiliki, bisa memesan buku ini SMS atau WA ke nomor saya 085229348885. Untuk para pemula, biasanya di SMK diajarkan di kelas 11 semester dasar, yaitu setup standar untuk perusahaan jasa maupun dagang. Oleh karena itu akan saya paparkan kompetensi dasar dari setup database awal perusahaan jasa dan dagang. Kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, menerapkan program aplikasi komputer akuntansi dan menginstal program aplikasi komputer akuntansi. Asumsinya pada pembelajaran kali ini adalah para pembaca sudah bisa menginstal program atau software akuntansi Accurate 5, sehingga kita langsung masuk pada file atau KD yang kedua, yaitu kompetensi dasar untuk setup awal perusahaan jasa. Yaitu kompetensi dasar pada setup awal perusahaan jasa untuk komponen pengetahuan, menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa, menganalisis daftar akun untuk perusahaan jasa, menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau supplies, kartu item pelayanan jasa, atau kartu item barang dagang, kartu aset tetap pada perusahaan jasa. Nah, kemampuan keterampilan yang diharapkan dimiliki setelah mempelajari tutorial ini adalah melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa, menyusun daftar akun untuk perusahaan jasa, melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan, kartu item pelayanan jasa, atau kartu item barang dagang, kartu aset tetap pada perusahaan jasa. Ini kompetensi dasar setup awal pada perusahaan jasa pada umumnya. Kemudian pada perusahaan dagang, yaitu menganalisis daftar akun untuk perusahaan dagang, yaitu menyusun daftar akun untuk perusahaan dagang. Kemudian menganalisis pencatatan sama dengan perusahaan jasa, hanya berlakunya pada perusahaan dagang. Keterampilannya adalah melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan, supplies, kartu item barang dagang, kemudian kartu aset tetap pada perusahaan dagang. Pada pelajaran kita, tutorial kita kali ini, nanti kita akan melakukan setup perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang dan jasa sekaligus, untuk mempermudah pemahaman kita tentang setup setup perusahaan baik jasa maupun dagang, karena langkahnya hampir sama, yaitu langkah-langkah basic setup itu. Yang pertama, setup data awal, pilih bahasa setup, nanti kita akan pakai bahasa Indonesia. Kemudian pilih basic setup, informasi umum atau identitas perusahaan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah setting kas dan bank, setting pelanggan, setting pemasok, setting item barang dan jasa, setting termin, yang terakhir adalah setting aset tetap. Inilah langkah-langkah setup standar atau basic setup pada Accurate 5.
Baik, inilah data soal PT Infomedia, perusahaan yang akan kita lakukan setup awal menggunakan basic setup menggunakan pada Accurate 5. Saya ambilkan dari buku Mahir Komputer Akuntansi, pencatatan transaksi perusahaan jasa dan dagang menggunakan Accurate 5. Perusahaan PT Infomedia adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang jasa perdagangan dan sekaligus jasa terkait dengan dunia komputer. Nama PT Infomedia, alamat Jalan Berdikari 2 Karanganyar, nama pemilik Joko Pramono, mata uang IDR Indonesia Rupiah, nomor telepon 02714951123, tanggal mulainya 30 Juni 2016, email infomedia@gmail.com. Kemudian NPWP, NPPKP, tanggal NPPKP, jenis usaha perdagangan komputer dan jasa, KLU-nya 5200, nomor silopter pajaknya 010916000101. Kemudian data selanjutnya adalah data kas dan bank yang dimiliki oleh PT Infomedia. Sebagaimana kita tahu, dalam setup standar ada 4 data pokok yang harus disediakan, yaitu data kas dan bank, data pemasok, data pelanggan, kemudian data event barang dan jasa. Tetapi dalam setup awal tidak hanya berhenti di 4 data itu, maka data pertama adalah kas dan bank. Bisa dilihat pada layar. Petty cash sebesar 3 juta, bank muamalat 750 juta. Berapa ini? 750 juta. Tanggal saldo 30 Juni 2016. Tanggal saldo ini merupakan indikasi atau merupakan tanggal tutup atau tanggal mulai bukunya. Sehingga nanti ketika kita men-setting tanggal mulai atau tanggal tutup buku mengikuti tanggal saldo di dalam data kas dan bank, yaitu 30 Juni 2016. Data selanjutnya data pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan umum, kemudian C02 PT Makmur Timur, saldo piutangnya 31.500, nomor fakturnya SI 0615. Kemudian C03 PT Kurnia Abadi, nomor fakturnya SI 0677 dan SI 0690, saldo piutangnya 12 juta dan 18.900. Kemudian syarat pembayaran yang diterapkan untuk pelanggan adalah net 30. Setelah itu data pemasok. PT Infomedia memiliki 3 pemasok umum, PT Mitra Kencana dan PT Aroin. PT Mitra Kencana memiliki 2 faktur yang belum dilunasi, MK889 dan MK778. Saldo utangnya 17.500 dan 22 juta. Sedangkan PT Aroin S03, nomor fakturnya AR124, saldo utangnya 10.700. Kemudian syarat pembayaran yang berlaku untuk PT Infomedia dari para pemasoknya adalah 210 N30 yang mengandung makna bahwa jika pembayaran paling lambat 10 hari setelah tanggal pembelian akan mendapatkan diskon 2%, kemudian paling lambat tanggal 30 hari setelah pembelian, dan jika pembayaran telah 10 hari tidak mendapatkan diskon. Kemudian informasi barang ini paling dimiliki oleh PT Infomedia pada awal periode, yaitu K01, K02, K03, laptop Acer, hard disk, flash disk, kemudian kuantitasnya 100, 50 dan 500. Kemudian harga beli untuk laptop Acer 3,5, kemudian hard disk 335, flash disk 50.000, harga jualnya 6.800, 855, 105. Metode persediaan yang digunakan oleh PT Infomedia untuk mencatat perdagangan adalah average perjual menggunakan rata-rata perbulan. Setelah informasi barang, data selanjutnya yang disediakan oleh PT Infomedia adalah informasi jasa. Karena Infomedia di samping menjual barang dagangan berupa komputer dan sejenisnya, juga melayani jasa terkait dengan komputer, reparasi komputer dan sejenisnya, yaitu
J01, J02, J03. Ada jasa reparasi berat, reparasi ringan, dan reparasi sedang. Masing-masing tarifnya 350, 200, dan 100. Informasi jasa juga akan kita input ke dalam setup standar. Kemudian yang keenam adalah data termin dan pajak. Termin atau syarat pembayaran yang berlaku atau akan kita setting ke dalam setup standar adalah COD, cash on delivery untuk pembelian penjualan tunai, nah 30 tadi untuk transaksi penjualan, dan 2 kali 10 N30 untuk transaksi pembelian. Pajak, barang-barang yang dijual belikan oleh PT Infomedia adalah BKP, barang-barang pajak, dan JKP, jasa kena pajak, sehingga setiap barang jasa yang diperjualbelikan terkena PPN, yaitu kodenya T, rate 10%, dan keterangannya PPN 10%. Nanti PPN-nya ada PPN masukan, PPN keluaran, akunnya mengikuti akun yang ada di dalam SOA. Kemudian setelah selesai membuat syarat pembayaran dan pajak, maka kita diminta untuk men-setting syarat pembayaran dan pajak ke dalam pelanggan yang pemasok, supaya nanti di pelanggan pemasok, karena pelanggannya termasuk PKP, termasuk juga PKP, sehingga setiap transaksi yang dilakukan pada PPN masukan PPN keluarannya, kemudian pajak ke barang, syarat pembayaran dan pajak ke pelanggan dan pemasok, kemudian pajak dan barang dan jasa ke pajak ke barang dan jasa saja, yaitu untuk memastikan ada PPN in, PPN out. Kemudian yang ketujuh, informasi aset tetap. Ada 3 informasi aset tetap yang diberikan pada setup standar ini. Yang pertama, tipe aset tetap pajak, karena accurate menggunakan pajak supaya tidak ada korupsi fiskal, sehingga diperlukan tipe aset tetap pajak. Kemudian yang kedua adalah tipe aset tetap. Itu tipe aset tetap menurut aturan akuntansi, itu ada golongan bermain dengan satu SLM straight line method garis lurus ya. Kemudian yang terakhir adalah informasi aset tetap yang berupa daftar aset tetap, yaitu jenis-jenis atau rincian aset tetap yang dimiliki oleh PT Infomedia, yaitu ruko kendaraan. Kemudian untuk ruko kodenya A01, nama aset tetapnya toko, tanggal beli tanggal pakai 12/01/2009, umurnya 20 tahun, metode penyesuaiannya straight line method, sumber dana atau harga perolehnya 1.500.000.000, kemudian sumber dananya OPE, kuantitasnya 1 ruko, tapi besar ini ya. Kemudian A02 kendaraan, jenisnya pickup, dibeli tahun 2014 dan dipakai juga di Januari 14, umurnya 5 tahun, metode penyesuaiannya sama SLM, harga perolehannya atau sumber dananya 75 juta, akun penampung sumber dananya adalah OPE, kuantitasnya 1. Ini adalah keterangan opening balance account. Baik, kita akan mulai dengan melakukan setup standar PT Infomedia. Kita buka dulu accurate-nya, klik dari start, kemudian cari icon accurate 5 baik standar maupun edukasi, kita klik, kemudian kita tunggu, maka akan muncul tampilan accurate 5. Agak bersabar sedikit. Ya, laptop tidak sama. Ini adalah tampilan awal accurate 5 versi 5 ya. Edukasi, versi edukasi menunjukkan bahwa accurate ini accurate yang diimplementasikan atau digunakan dalam pendidikan, tidak dalam dunia perusahaan, walaupun secara isi menu-menunya sama semuanya, hanya memang ada pembatasan transaksi masing-masing 500 transaksi. Kita kenali dulu
icon-icon yang ada di tampilan awal Accurate 5 ini. Yang pertama paling kiri, jika kita sentuh, kita arahkan icon kita di situ, dia adalah data perusahaan baru. Jika kita ingin membuat database perusahaan baru yang belum pernah kita buat sebelumnya, maka kita klik paling kiri. Kemudian yang kedua ini adalah menu untuk membuka file database atau file PDB yang pernah kita buat sebelumnya. Barangkali kita pernah membuat 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingin buka salah satunya, kita klik yang menu yang kedua atau icon yang kedua ini, kayak folder. Yang ketiga kayak cara ada jamnya ini adalah icon untuk membuka file data yang kita buat terakhir. Artinya kita terakhir membuat file data atau mengerjakan dengan Accurate PT Infomedia, begitu kita klik di sini maka dia akan mengarahkan membuka file PT Infomedia. Kemudian jelajahi data perusahaan contoh. Ini fasilitas yang disediakan Accurate untuk melihat bagaimana contoh-contoh pengurutan transaksi yang diinkludkan bersama sistem ini oleh JPSA. Kita bisa belajar banyak di dalamnya, aneka macam transaksi yang sudah diinkludkan, sehingga nanti ketika kita melakukan transaksi yang bersama, begitulah kira-kira cara membuat. Kemudian yang kelima adalah kayak tang dan alat-alat ini. Perbaiki data, yaitu menu atau icon untuk memperbaiki data kita yang sudah kita simpan yang mengalami kerusakan atau fault. Nah, kemudian yang terakhir adalah data cadangan. Di sini kita gunakan untuk membuka file Accurate yang berasal dari backup. Ya. Kalau file aslinya mengalami kerusakan, kita bisa membuka. Kalau diperbaiki tidak bisa, kita buka backupnya. Maka sebaiknya setiap mengerjakan, apalagi kita bekerja, selalu di backup supaya ketika nanti file aslinya, PDB yang aslinya itu mengalami korup atau rusak dan tidak bisa di repair, maka kita bisa membuka yang file backupnya. Demikian penjelasan terkait dengan tampilan-tampilan awal yang ada di Accurate ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setup standar PT Infomedia. Langkah pertama, klik icon paling kiri, kemudian kita tentukan folder tempat penyimpanan file kita dengan cara klik titik 3 yang ada di tampilan ini. Klik, kemudian kita simpan di folder mana, kita cari. Saya simpannya di CDE, kemudian saya simpan di tutorial karya inovatif. Kemudian setelah itu ketikkan nama file yang akan kita kerjakan, terus kita ketik PT Infomedia. Saya tambah dengan media basic setup, oke. Lalu kemudian klik create. Kita klik create. Kemudian klik, kita bisa menyimpannya, klik OK. Kita bisa menyimpan di lokal maupun di mesin lain. Jika kita menggunakan client and server, kita bisa menyimpan di komputer mana saja. Tapi kalau kita bekerja dari laptop, sebenarnya kita simpan di lokal di komputer tempat kita mengerjakan. Lalu klik OK. Maka kemudian Accurate akan membuat database untuk Anda mempersiapkan. Mohon bersabar, agak lama karena memang sesuai dengan kualitas komputer masing-masing, memori RAM-nya dan seterusnya. Saya agak lama kayaknya, jadi harap bersabar. Hampir setengah menit ya, lebih. Ya, kemudian muncul tampilan daftar atau login.
Di sini Anda diminta untuk mengantrikan username pengguna atau passwordnya. Username dalam ikut edukasi adalah supervisor, maka kita ketikkan di kata kunci supervisor sudah, atau kita copy paste di kata kunci, kemudian klik OK. Inilah tampilan awal dari persiapan singkat. Selamat datang di Accurate persiapan singkat. Anda bisa memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk melakukan setup awal ini. Saat ini kita pilih bahasa Indonesia, klik, kemudian klik lanjut. Accurate menyediakan dua tipe persiapan atau setup awal, bisa persiapan standar, basic setup, dan persiapan mahir, advanced setup. Persiapan standar digunakan untuk perusahaan yang datanya sedikit atau belum lengkap dan untuk segera bisa mengaplikasikan Accurate. Data-data yang perlu dipersiapkan jika menggunakan setup standar antara lain saldo kas dan bank, rekening koran terakhir berapa saldonya, kemudian buku piutang pelanggan, buku utang pemasok jika ada, kemudian data hutang dan barang jasa yang diperjualbelikan serta stok terakhirnya berapa. Nah, tapi jika perusahaannya belum punya apa-apa, enak malahan. Dia hanya kas dan banknya saja. Kemudian persiapan mahir, jika data sudah lengkap, memiliki banyak data keuangan yang cukup, maka bisa menggunakan persiapan mahir yang akan kita pelajari di lain waktu, di lain kesempatan. Kita hari ini fokus pada basic setup atau setup standar. Nah, kemudian klik lanjut untuk meneruskan persiapan standar. Accurate menggunakan persiapan standar berarti kita akan menggunakan tampilan-tampilan akun yang sudah disediakan oleh Accurate, tetapi kita juga bisa mengeditnya, mengubah, menghapus atau membuat new account sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki sesuai dengan perusahaan kita. Sabar, Accurate sedang membuatkan data-data untuk Anda. Inilah tampilan langkah awal setup standar. Langkah selanjutnya kita akan mengisi langkah 1 dari 7 langkah setup standar. Informasi perusahaan dan mata uang. Isikan pada nama perusahaan PT Info Media. Alamat Jalan Burjikari nomor 2, lengkapi Perumahan 1S Jati Jaten, Karanganyar. Kemudian tanggal mulai atau tanggal tutup bukunya sesuai data soal yaitu 30 Juni 2016. Kita ketikkan 30 Juni 06 2016. Kemudian mata uang KIDR, jika Infomedia menggunakan mata uang yang lainnya bisa ditambahkan pada tabel buku ini saja mata uang yang dipakai, tapi dalam kasus kita ini dia hanya punya satu mata uang yaitu IDR, rupiah. Klik lanjut. Langkah kedua adalah informasi kas dan bank. Kita inputkan berapa saldo kas dan bank yang dimiliki oleh PT Infomedia. Kita lihat data soalnya. Ini kas dan banknya.
petty cash-nya 3 juta, kemudian bank muamalatnya 750 juta. Kita inputkan petty cash saldonya 30.06.16 3 juta rupiah. Kita inputkan 3 juta. Kemudian bank, kita ganti bank muamalah, tanggal saldonya 30.06.2016, saldonya 750 juta. Kita enter sehingga saldo kas dan banknya totalnya 753 juta. Klik lanjut. Langkah ketiga adalah informasi pelanggan dan pemasok. Langkah ketiga informasi pelanggan. Kita akan menginputkan data pelanggan dan saldonya yang dimiliki oleh kita lihat data soalnya. Data pelanggan ada C01, C02, C03 dan 3 data pelanggan PT Makmur Timur dan PT Kurnia Abadi. Pelanggan umum kita klik enter, kita masukkan PT Makmur Timur. PT Makmur Timur. Untuk menyimpulkan saldonya, klik saldo awal. Klik saldo awal. Kemudian inputkan nomor faktur, tanggal dan saldonya. Kita lihat seperti SI 06/15 tanggal saldonya 30 Juni 2016. Kemudian inputkan saldonya sebesar 31.500. Karena Makmur Timur Makmur Timur cuma satu ya. Kemudian kalau sudah, klik OK. Maka saldonya sudah muncul karena 31.500. Kemudian masukkan pelanggan berikutnya PT Kurnia. Inputkan saldonya dengan cara mengklik saldo, tombol saldo. Inputkan dua faktur yang dimiliki oleh Kurnia Abadi, yaitu SI dari 0677 dan SI dari 0690. Kita masukkan satu-satu ke dalam form yang sudah ada. Nomor faktur SI dari 06/77, tanggalnya 27/06/2016, saldonya 12 juta. Kemudian masukkan yang kedua, SI 06/90, saldonya 18.900. Kita enter. Untuk total saldonya 30.900. Kemudian klik OK. Kita enter agar total saldo awal piutangnya benar, yaitu 62.400. Klik lanjut. Sekarang kita masukkan informasi pemasok. Langkahnya sama seperti ketika kita menginputkan pelanggan. Tapi data pemasok ada 3, pemasok umum, PT Mitra Rencana, dan PT Alwi. Kita masukkan pelanggan umum juga PT Mitra Kencana. PT Mitra Kencana punya 2 faktur. Nanti kita inputkan juga dua-duanya. Klik
kolom saldo untuk menentukan saldonya, yaitu angka 889, saldonya 17.500, kemudian angka 778 12 Juni 2016, saldonya 22 juta. Sehingga total utang kita ke mitra bencana adalah 39.500. Klik OK, enter untuk memasuk berikutnya, yaitu PT Naroini. Klik kolom saldo, isikan nomor fakturnya, yaitu kemudian tanggal saldonya, kemudian saldonya sebesar 10.700. Klik OK, enter agar total hutangnya menjadi benar, yaitu 50.200. Kemudian klik lanjut. Langkah selanjutnya adalah langkah 5, barang dan jasa, terdiri atas 3 kegiatan, yaitu metode persediaan, penginputan barang, dan penginputan jasa yang dimiliki oleh PT. Dalam soal untuk PT Infomedia menggunakan metode rata-rata. Klik rata-rata, kemudian klik lanjut. Oh ya, ada yang lupa, metode persediaan nggak bisa diganti jika sudah melakukan transaksi, maka pastikan rata-rata terus. Klik lanjut. Kita inputkan barang yang dimiliki oleh PT Infomedia. Kita lihat barangnya. Ada beberapa barang di kita inputkan Medelika 01. Semua barang kita isikan kode barang, nama barang, laptop Acer, kemudian tanggal 30 Juni 2016, kemudian kuantitasnya 100, satuannya unit, UNT kita ketikkan, kemudian harga belinya 3.500.000, ini harga jualnya 6.800.000. Terus K2 apa nih, hadis 30 Juni 2016, 150, satuannya UNT unit, harga belinya 335, harga jualnya 855. Enter. Langsung barang terakhir yaitu flash disk, tanggal 30 Juni 2016, jumlah barangnya 500, satuannya TCS, kemudian harganya beli 50.000, harga jual 150.000. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita inputkan itemnya, item jasa. Dia punya 3, kita mulai dari J01,
jasa reparasi berat, tarifnya 350.000. Kemudian C2 jasa reparasi ringan, 200.000. Sedang maksudnya penampilannya sedang. Yang ketiga C03 jasa reparasi ringan, tarifnya 100.000. Kita input 100.000. Sudah seluruhnya, klik lanjut. Akan muncul tampilan selamat Anda sekarang siap menggunakan Accurate. Ini adalah ringkasan data-data yang sudah kita input. Nama perusahaan PT Pramedia, Jalan Putih 2, pengelola jasa banyak, ER, saldo kasbongnya, kemudian saldo piutangnya, kemudian saldo hutangnya. Metode persidangan yang dipilih adalah rata-rata. Klik selesai. Langkah berikutnya kita akan melakukan penginputan, yaitu termin dan pajak. Termin atau syarat pembayaran terdiri atas COD, kemudian N30, 2/10 N30, kemudian pajaknya terkait dengan penjualan pembelian ini adalah PPN, kodenya T, rate-nya 10%, kemudian keterangannya PPN 10%. Nah, pertama kita akan men-setting termin, yaitu ada 3 COD, N30 dan 2/10 N30. Untuk menginputkan termin atau syarat pembayaran, kita klik dari daftar, kemudian daftar lain, kemudian pilih syarat pembayaran. Daftar lain, syarat pembayaran. Klik. Secara defaultnya Accurate sudah men-setting untuk yang COD, sementara syarat-syarat yang lain belum diinputkan karena mungkin memang tiap perusahaan memiliki kebijakan yang tidak. Klik baru untuk menginputkan syarat N30. Jika membayar antara 0 hari dapat diskon 0, pembayaran paling lambat 30. Jadi sampai hari ke-30 setelah tanggal penjualan, maka pembayarannya net tanpa potongan. Paling lambat 30 hari setelah penjualan atau pembelian. Kita tuliskan syaratnya net 30. Klik OK. Kemudian klik baru lagi untuk menginputkan syarat yang selanjutnya, yaitu jika membayar antara 10 hari akan dapatkan diskon 2%, pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Kita tulis keterangannya 2/10 N30 dan klik OK. Klik perbarui untuk menampilkan syarat pembayaran yang sudah kita input. Nah, akan muncul di sini 2/10 COD net 30. Kita close. Selanjutnya adalah kita akan men-setting pajak. Klik daftar lain, di sini ada kode pajak. Klik kode pajak. Karena kita belum memiliki kode pajak dan baru akan membuatnya, maka klik baru. Nama pajak pertambahan nilai, T, keterangannya PPN, kemudian akun pajak penjualannya yaitu KAT out,
PPN pengeluaran, akun pajak pembeliannya adalah PPN masukan. Kemudian kalau sudah, klik OK. Klik perbaharui untuk melihat hasil penginputan kode pajak kita. Sudah muncul di sini. Ya. Kemudian setelah itu tugas kita adalah men-setting atau menginputkan syarat pembayaran dan pajak ke pelanggaran pemasok, kemudian pajak saja ke barang dan jasa. Yang pertama adalah kita menginputkan syarat pembayaran dan pajak ke pelanggan. Dari daftar, kita klik pelanggan. Kita akan membuka satu-satu kartu pelanggan. Untuk kartu piutang, untuk kita edit sesuai dengan penambahan kita, yaitu menambahkan termin dan pajak. Kita klik 2 kali di pelanggan. Kemudian kita edit nomor pelanggannya C01. Kemudian klik kolom termin atau tab termin. Untuk COD sudah otomatis default dari Accurate. Kemudian klik tab penjualan untuk menginputkan pajaknya, itu PPN. Nah, tipe pajaknya bisa dipilih dengan pemungut PPN. Oke. Kemudian pindah ke pelanggan yang kedua, yaitu C02 PT Makmur Timur. Klik tab termin. Pada termin dipilih yaitu net 30 untuk pelanggan. Kemudian klik tab penjualan untuk menginputkan pajaknya, PPN. Tipe pajaknya bukan pemungut PPN. Oke. Kemudian kurnia abadi, nomor pelanggannya C03 diedit. Kemudian klik termin net 30, klik tab penjualan, pajaknya PPN, bukan pemungut PPN, tipe pajaknya. Klik OK. Kalau sudah, klik perbaharui. Nah, pelanggan sudah selesai kita inputkan termin dan pajak. Terminnya net 30 dan COD, kemudian pajaknya PPN. Selanjutnya adalah kita akan menginputkan atau menyematkan syarat pembayaran dan pajak ke pemasok. Akan kita buka satu persatu kartu pemasok, kartu utangnya. Kita mulai dari pemasok umum S01 kodenya. Jika belum muncul S01, silakan diedit menjadi S01. Kemudian klik tab termin. Kemudian pilih terminnya. Untuk pemasok umum adalah COD. Kemudian pilih pajaknya, pajak 1 yaitu PPN. Kemudian klik OK. Kemudian PT Mitra Kencana S02, silakan diedit menjadi S02. Terminnya adalah 2/10 untuk pembelian sesuai dengan data semuanya. Kemudian pajaknya PPN. Klik OK. Kemudian PT Arwin S03. Setelah itu klik tab termin. Pilih terminnya net 2/10. Pajak satunya adalah PPN. Kemudian OK. Lalu klik perbaharui. Maka data pemasok kita sudah kita edit, kita isi termin dan pajak. Langkah selanjutnya adalah menyematkan pajak ke barang, atau ketika transaksi nanti ketika membeli BKP ada PATI-nya, ketika menjual BKP atau JKP, jasa kena pajak atau barang kena pajaknya, hasil penjualan juga terhitung PAT. Klik daftar, kemudian pilih barang dan jasa. Nanti semua jenis barang dan jasa. Untuk jasa nanti karena tidak ada pembelian jasa, adanya penjualan, maka yang terisi adalah PAT awal. Sedangkan untuk barang dagangan, ada beli dan jual,
pada penginputan pajak untuk PATN dan pajak untuk PTA. Kita mulai dari jasa reparasi. Kita klik penjualan pembelian. Di sini hanya muncul informasi penjualan dan menghadapi jasa tidak ada pembelian. Untuk pajaknya T. Lakukan dengan cara yang sama untuk barang berikutnya. Untuk pajak penjualan T. Reparasi ringan. Klik ke penjualan. Untuk pajaknya juga T. Kemudian kita masuk barang K01. Klik ke penjualan pembelian, maka masukkan untuk pajaknya ke pajak penjualan dan pajak pembelian T semuanya. Itu juga sama T pasti juga sama. Klik ke penjualan pembelian, untuk pajak penjualan T, untuk pajak pembelian T. Klik lalu klik berbalik. Maka barang-barang sudah. Langkah selanjutnya yaitu informasi aset tetap. Kita akan menginputkan kartu aktiva tetap. Di dalam e-kredit terdiri atas 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama adalah men-setting tipe aset tetap pajak. Yang kedua nanti adalah tipe aset tetap. Yang ketiga adalah langkah ketiga menginput daftar aset tetap. Kita mulai dari informasi tipe aset tetap pajak yang kita inputkan. Klik daftar, kemudian aktiva tetap, pilih tipe aktiva tetap pajak. Penginputan tipe aset tetap pajak. Klik daftar, aktiva tetap, tipe aktiva tetap pajak. Kemudian klik new atau baru. Kita tuliskan tipe aktiva tetap pajak yang ada di PT Infomedia, yaitu bangunan permanen. Kemudian metode penyusunan garis lurus, Muhammad akun pajak 20 tahun bangunan permanen. Klik OK. Kemudian masukkan yang kedua, yaitu golongan 1 SLM straight line method, golongan 1 garis lurus. Metode pensusutannya garis lurus. Umurnya 4. Klik OK. Kemudian klik perbarui untuk menampilkan hasilnya. Ini hasilnya kita punya 2 tipe, aset tetap pajak bangunan permanen dan golongan 1 garis lurus, seperti data yang ada di PT Infomedia. Kemudian langkah selanjutnya adalah menginputkan tipe aset tetap. Klik daftar, aktiva tetap, tipe aktiva tetap. Klik baru. Tipe aktiva tetap yang pertama ruko, termasuk golongan bangunan permanen. Klik OK. Kemudian klik baru lagi. Yang kedua adalah jenis asetnya adalah kendaraan. Tipe aktiva tetapnya termasuk dalam golongan 1 garis lurus. Klik OK. Kemudian klik perbarui. Ini adalah tipe aktiva tetap yang dimiliki oleh PT Infomedia. Langkah selanjutnya adalah menginput rincian daftar aset tetap yang dimiliki oleh PT Infomedia. Klik daftar, aktiva tetap, kemudian pilih daftar aktiva tetap. Menu ini untuk menginputkan jenis-jenis aset tetap yang dimiliki oleh PT Infomedia. Kemudian klik baru, kodenya A01. Kemudian tipe aktivanya adalah ruko. Kemudian tanggal belinya di sana
12 Januari 2009, 12/01/2009. Tanggal pakainya juga sama, 12/01/2009. Rukonya jenisnya adalah toko, kita inputkan di kolom keterangan toko, kuantitasnya 1. Kemudian klik umur, di tab umur yaitu 20 tahun. Kemudian metode penyusutan garis lurus kita pilih, kita klik segitiga hitam ini. Akun aktifannya building, akun akumulasinya adalah accumulated depreciation of building. Akun beban penyusutan yang digunakan untuk mencatat penyusutan ruko ini adalah depreciation expense of building. Kemudian pastikan aktif total fiskalnya tersimpan. Kemudian setelah itu klik tab pengeluaran. Ini untuk menginputkan harga perolehan. Pilih akun opening balance equity. Masukkan jumlah rupiahnya yaitu 1.500.000. Betul ya, 1.500.000. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menginput daftar aset tetap yang kedua, yaitu kendaraan. Caranya simpan baru. Muncul kode aktifannya A02. Tipenya kendaraan. Tanggal beli tanggal pakai sama, 01/01/2014, 01/01/2014. Jenis kendaraannya apa? Kendaraannya adalah pick up. Kuantitas 1. Kemudian di tab umum, informasi umum, umurnya 5 tahun. Kemudian metode penyusutan kita pilih garis lurus. Akun aktifannya vehicle, kendaraan. Akumulasi penyusutannya accumulated depreciation of vehicle. Kemudian akun beban penyusutan of vehicle, depreciation expense of vehicle. Kemudian klik tab pengeluaran. Masukkan harga perolehannya menggunakan akun opening balance equity. Harganya 75 juta. Inilah 75 juta. Kalau sudah, karena dua-duanya sudah kita inputkan, klik simpan. Klik perbarui, maka sudah nampak keseluruhan aset tetap yang dimiliki oleh PT Infoji. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perhitungan penyusutan atas aset tetap itu, atas kendaraan dan apa tadi, bangunan. Nah, caranya dalam accurate kegiatan itu namanya period end, proses akhir bulan. Klik di aktivitas periodik proses akhir bulan. Bisa juga dari buku besar proses akhir bulan, sama saja. Bisa dari aktivitas periodik kemudian period end. Bisa juga dari menu penjelajah ini, buku besar proses akhir bulan. Kita klik proses akhir bulan, kemudian pilih bulannya yaitu bulan Juni 2016. Kemudian setelah itu klik OK. Proses akhir bulan telah selesai, OK. Nah, setelah itu kemudian kita akan menyajikan laporan neraca saldo klasik untuk memastikan bahwa penginputan transaksi kita selama ini sudah benar. Caranya adalah kita akan menampilkan laporan keuangan neraca saldo klasik. Bisa melalui klik buku besar laporan keuangan, bisa juga dari klik laporan daftar laporan. Mari kita lihat, sama kan?
Ini klik laporan, daftar laporan. Buku besar, laporan keuangan, keluarnya juga sama. Nah, dari laporan, kategori laporan, klik buku besar, kemudian pilih neraca saldo klasik, enter 2 kali atau klik 2 kali, kemudian ganti tanggal penyusunan neracanya 30/06/2016, kemudian klik OK. Nah, inilah neraca saldo klasik dari PT Infomedia. Akumulasi tadi, proses akhir bulan tadi menghasilkan ada accumulated depreciation of building, depreciation of vehicle. Hasilnya ini proses akhir bulan. Nah, di sini masih ada akun opening balance equity. Salah satu tanda setup kita sudah benar adalah ketika opening balance equity saldonya 0. Maka untuk menghilangkan saldo opening balance equity itu kita buat jurnal penyesuaian atau jurnal penutup, bisa untuk menutup opening balance equity, menggantinya dengan retained earnings. Caranya bisa dari klik buku besar, bukti jurnal umum, bisa juga dari aktivitas buku besar, bukti jurnal umum. Dua-duanya sama. Kita klik dari sini, aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Kita buatkan nomor vouchernya, kita biarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian tanggalnya 30/06/2016. Keterangannya adalah AJP, jurnal penyesuaian, OPE, opening balance equity. Nah, kita cek dulu sebelum menjurnal, angkanya berapa tadi? 2165450. Kita klik opening balance, kita tutup, yang semula kredit kita debitkan. Berapa tadi? Lupa lagi. 2165450. 2165450. Kreditnya adalah retained earnings dengan jumlah apa ya sama. Kemudian klik simpan tutup. Nah, kemudian kita klik perbaharui, maka opening balance equity sudah berubah menjadi retained earnings sebesar 2165450. Jika sudah seperti ini, berarti proses setup awal menggunakan setup standar atau basic setup sudah selesai. Kita siap untuk melakukan penginputan transaksi. Oke, ceritanya begitu, berarti kita sudah selesai. Nah, Anda siap melanjutkan penginputan transaksi PT Infomedia. Semoga bermanfaat.